orang yang khianat terhadap harta rakyat, orang yang korupsi artinya, orang yang sembunyi-sembunyi mengambil harta rakyat. Nah, ini Nabi kita kali bisa beri syafaat. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil duit rakyat, mestinya jatah rakyat sekian dikuranginya, mestinya kayak ini dikuranginya. Ini di akhirat kayaknya Nabi pun kada dapat ridha. Orang wali, orang salih yang sudah masuk ke dalam surga, mana kawan kada lihat nih? Yang dalam dunia biasa berkumpul di masjid, yang biasa di orang aruh, kenapa kada ada di surga? Ujar malaikat di neraka. Nah lalu yang dalam surga ini mau urusakan lawan Tuhan. Ya Allah, tuh kawan kami sekampung, se-RT, sama-sama ke masjid rancak, ke orang aruh rancak baimbai, angkatakan di neraka, diangkat oleh Allah Ta'ala berkat syafaat nih. Nah yang bersyafaat macam ini Nabi bisa, orang saleh bisa, orang wali bisa, orang mukminin bisa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini kita mengkaji satu ayat Al-Quran, yaitu ayat 44 surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada umat, lillahi syafa'atu jami'a, bagi Allah syafaat itu seluruhnya. Bagi Allah pula kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itulah terjemah daripada ayat 44 surat Az-Zumar. Adapun tafsirnya menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Qul ya Muhammad lihaula'iz za'imin anna mattakhazuhu syufa'a lahum 'anillah akhbirhum anna syafa'ata la tanfa'u 'anillah illa liman irtada wa azinalah. Katakanlah wahai Muhammad bagi mereka-mereka yang menyangka bahwa mereka itu menjadikan sesuatu itu yang akan memberi syafaat mereka di akhirat. Kabarkan kepada mereka bahwa syafaat itu tidak akan berguna di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Dia ridai dan orang-orang yang Dia beri izin baginya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang kafir Quraisy mereka beriktikad. Nah, iktikad itu artinya keyakinan bulat. Satu keyakinan yang bulat itu disebut iktikad. Nah, kita wajib mengiktikadkan Allah ada. Nah, itu iktikad, yakin bulat. Di bawahnya i'tikad itu namanya zan. Zan itu sangkaan yang kuat. Artinya mendekati 99%. Itu zan. Kalau i'tikad itu 100%. Keyakinan kita Allah itu ada 100%. Kalau ada celah untuk ragu. Nah kalau zan ini sangkaan yang kuat sampai 99%.
itu disebut zon. Mulai dari 50, 60, 70 sampai 99% disebut zon. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka beriktikad bahwa di akhirat nanti berhala-berhala itu akan memberikan mereka syafaat. Itu keyakinan orang-orang kafir. Berhala-berhala yang mereka sembah itu ujarnya karena di akhirat memberi syafaat kepada kami. Lalu Allah menurunkan ayat, syafaat itu milik Allah. Syafaat siapa jua pun tidak berguna di akhirat itu, kecuali bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adanya satu syafaat di akhirat nanti ini merupakan bagian keimanan. Kita wajib mengiktikadkan di dalam hati bahwa di akhirat nanti ada syafaat. Kada boleh kita ragu. Itu i'tikad. I'tikad dalam hati, yakin bahwa di akhirat kaina itu ada yang namanya syafaat pertolongan. Yang dengan pertolongan itu kita akan dapat keselamatan dari azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'ah jami'ah. Seluruh syafaat itu adalah punyanya Allah. Tidak akan bisa seseorang memberikan syafaat kepada orang lain kecuali diridhai oleh Allah dan diberi izin oleh Allah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi para ulama yang memahami tentang Al-Quran menyimpulkan bahwa syaratnya syafaat itu 3. Syurutus syafa'ah salasun. Syarat untuk dapat syafaat itu 3. Yang pertama, ridallah anisyafi'. Setujunya Allah kepada yang memberi syafaat. Allah mesti ridha dulu kepada orang yang akan memberi syafaat. Satu. Yang kedua, ridallah anil masyfu' anhu. Allah mesti ridha kepada orang yang akan diberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat ini mesti orang yang diridhai oleh Allah. Yang diberi syafaat ini pun orang yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, iznullah bisyafa'ah, ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Nah, bila 3 hal ini ada, maka kita akan dapat syafaat, kita akan bisa memberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat ini mesti orang yang diridhai Allah. Yang dapat syafaat itu orang yang diridhai oleh Allah, dan memberikan syafaat diberi izin oleh Allah. Nah, 3 ini. Misalnya Nabi kita mengusul kepada Allah, ya Allah, hamba hendak memberikan syafaat kepada si fulan. Itu Allah mengontrol dulu si fulan ini siapa. Oh, bisa gitu Tuhan. Orang itu bisa diberi syafaat. Berarti Allah sudah ridha kepada yang memberi syafaat, Nabi. Orang yang akan diberi syafaat ini diridhai oleh Allah, hanya dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kada seluas-luasnya syafaat itu mesti persetujuan dari Allah. Siapa yang memberi syafaat? Siapa yang diberi syafaat?
Kalau sudah diridai oleh Allah, kedua orang ini hanya diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Siapa-siapa orang yang diridai oleh Allah untuk memberi syafaat, kita mesti tahu supaya kita berharap pas. Yang khawatir itu kita berharap si pulan ini memberi syafaat lawan kita di akhirat. Ternyata kayaknya pulan ini kada masuk orang yang diridai Allah memberi syafaat. Jadi sia-sia harapan kita. Nah, ya kita mesti tahu siapa-siapa orang yang diridai oleh Allah memberi syafaat kepada kita di akhirat itu. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang diridai oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita di akhirat itu, yang pertama al-malaikah, malaikat. Malaikat yang pertama. Nah, malaikat ini di mana datangnya? Di antara malaikat yang memberikan syafaat kepada kita itu ialah malaikat yang dibuat Allah dari cahaya, yang cahaya itu hasil daripada amal ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah itu jadi cahaya. Nah, cahaya ini dijadikan Allah malaikat. Nah, si malaikat ini akan memberi syafaat kepada kita. Ini yang pertama. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa sehari berzikir, itu jadi cahaya. Cahaya ini jadi malaikat. Nah, ini akan menolong kita. Malaikat ini akan menolong kita. Ini syafaat dari malaikat. Dan syafaat yang dari malaikat inilah, syafaat dari malaikat inilah yang memberikan bantuan pertolongan kepada kita mulai kita waktu sakaratul maut, dalam kubur, dihalau ke padang mahsyar, sampai masuk surga. Ini syafaat dari malaikat. Kalau syafaat Nabi kita itu didapatkan oleh kita sebagai umat beliau waktu di padang mahsyar. Waktu kita sakaratul maut belum ada syafaat dari Nabi kita kepada kita. Waktu kita dalam kubur menghadapi munkar nakir belum ada syafaat dari Nabi kita. Syafaat Nabi kita ini bisa kita peroleh sesudah kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi jangan berharap Nabi dengan datang waktu kita sakaratul maut, jangan berharap. Itu kada ada dalilnya. Jangan berharap dalam kubur kita didatangi oleh Nabi. Nabi memberi kita syafaat menghadapi munkar nakir, jangan berharap itu. Itu tidak ada dalilnya. Yang memberi syafaat kepada kita waktu sakaratul maut, menghadap Israel, menghadapi munkar nakir dalam kubur, yang memberi syafaat itu adalah malaikat. Malaikat ini dari hasil amal ibadah kita diciptakan Allah malaikat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada hadis yang ditemui, hadis yang sahih atau yang hasan, bahwa Nabi akan memberikan kita pertolongan waktu menghadap Israel, waktu menghadap munkar nakir. Itu malaikat yang memberikan pertolongan. Orang yang rajin banyak membaca la ilaha illallah dalam sehari semalam,
itu akan jadi malaikat-malaikat yang akan membantu kita waktu menghadapi Israel. Orang yang setiap malam membaca surah Al-Muluk akan jadi malaikat yang akan turun ke dalam kubur membantu kita menghadapi munkar nakir. Demikian pula surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Orang yang setiap malam baca itu dijadikan Allah malaikat yang akan membela kita dalam kubur daripada macam-macam huru hara dalam kubur itu. Jadi jangan hendak berharap syafaat Nabi di situ, jangan hendak berharap syafaat para aulia di situ, karena belum tempatnya, belum tempatnya di situ. Nah, jadi ini malaikat yang memberikan syafaat kepada kita. Israel, makhluk yang belum kita pernah menemui, dan kita pun tidak bisa membayangkan kayak apa Israel. Begitu datang kita pasti ketakutan. Tapi kalau kita banyak dalam dunia membaca la ilaha illallah, ini akan jadi syafaat menghadapi Israel. Tenang, jar la ilaha illallah, aku ada. Nah, ini la ilaha illallah yang kita baca hari-hari itu jadi syafaat kita menghadapi Israel. Ujar Nabi, la ilaha illallah unsul muslim indal maut. La ilaha illallah itu merupakan temannya orang muslim menghadapi kematian. Orang yang membaca surah Muluk setiap malam, dia akan menjadi pembela dia menghadapi munkar nakir dan huru hara kubur. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi yang memberi syafaat yang pertama yang diridhai oleh Allah, malaikat. Malaikat datangnya dari mana? Dari cahaya yang hasil dari amal ibadah yang kita kerjakan. Kayak apa aja kita berharap waktu itu supaya Nabi datang, kada kawah. Apalagi berharap guru datang pada waktu sakaratul maut, kada akan bisa. Karena belum masanya beliau itu memberikan syafaat kepada kita. Itu hanya malaikat-malaikat tadi yang bisa membantu kita menghadapi huru hara sakaratul maut, menghadapi huru hara dalam kubur itu. Nah, kemudian yang kedua yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat itu adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasairun nabiyyin wal mursalin, nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang gugur di medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah, itu memberi syafaat. Yang terakhir, orang-orang salihin, mukminin, mukminat itu bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, inilah orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi yang kedua tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah malaikat. Disebutkan dalam banyak kitab hadis bahwa syafaat Nabi itu ada 8 macam. 8 macam syafaat Nabi. Yang pertama disebutkan syafaat Nabi itu asy-syafa'atul uzma li ahlil mauqif, wa hadhihi khassatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat pertama bagi Nabi adalah syafaat agung untuk orang-orang yang di padang mahsyar, dan ini hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita dibangkit dari kubur, manusia dihalau seluruhnya mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, dihalau menuju ke suatu tempat yang namanya mahsyar. Nah, berapa lawas di situ? Ribuan tahun. Di situ manusia huru hara mencari keputusan kemana juga, ke surga kah, ke neraka kah?
Ini maka huru-haranya luar biasa. Ini belum ada syafaat lagi. Syafaat Nabi belum ada. Yang ada di situ hanya syafaat amal. Syafaat amal jadi malaikat. Di hari yang sangat panas itu, ujar Nabi kita, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang bisa masuk dalam naungan Allah itu? Ada beberapa orang. Belum ada syafaat selain daripada syafaat amal yang kita kerjakan dalam dunia. Di situ manusia dalam keadaan haus, keadaan lapar, dalam keadaan telanjang. Lalu dia Siti Aisyah lawan Nabi kita, ya Rasulullah, supannya bertelanjang di situ kayak apa kita? Ujar Nabi kita, apa di situ orang semuaan sibuk kadang meliti macam-macam, meliti pikiran macam-macam. Semuaan mikirkan diri kemana, ke surga atau ke neraka. Nah di situ yang memberikan kita syafaat pekerjaan kita dalam dunia. Ujar Nabi, man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah, wa man kasalillah kasahullah. Di padang mahsyar itu siapa-siapa yang dalam dunia suka memberi makan orang karena Allah, di situ akan diberi makan oleh Allah. Siapa dalam dunia yang suka memberi minum karena Allah, di situ akan diberi minum oleh Allah. Siapa yang dalam dunia suka memberi pakaian karena Allah, di situ akan diberi pakaian oleh Allah. Nah jadi yang menolong kita di situ belum ada orang-orang, yang ada hanya amal-amal kita semasa hidup dalam dunia. Nah setelah sekian lawas di padang mahsyar huru hara itu, dikisahkan manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau bicara lawan Tuhan, kayak apa nasib kita nih? Anak cucu engkau di sini sudah kesusahan, kepayahan. Ya Nabi Adam, aku ada kau memberi pertolongan apa-apa, coba datangi Nabi Nuh. Nuh kayak itu juga datangi Nabi Ibrahim. Ibrahim kayak itu juga datangi Nabi Isa, Nabi Musa. Musa kalau bisa juga datangi Nabi Isa. Kalau sanggup juga jar Nabi Isa datangi Muhammad. Datangi Muhammad. Datanglah kita kepada Nabi Muhammad. Seluruh manusia, umat Nabi manapun datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau bicara dengan Allah, kayak apa kita nih? Segera diputuskan, segera dihisab. Ujar Nabi, analaha, analaha, ini urusanku, ini urusanku. Sujudlah Nabi kita, sujud Nabi kita dalam waktu yang sangat lawas. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, ispa' tusabba. Ya Tuhan, hai Muhammad, angkat kepala engkau. Engkau minta apa diberi. Lalu Nabi kita minta kepada Allah agar manusia yang berkumpul sedemikian banyak ini segera diputuskan kemana mereka. Nah mulai itulah terjadi proses hisab manusia. Nah jadi ini disebut syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain menyerah, apalagi nang kada nabi. Nabi kita yang maju ke hadapan Allah. Ya Allah, ini manusia nah, lah kasih disidang, lah kasih dibiriskan, lah kasih ditimbang amal. Nyaman mereka ke surga, ke neraka, ke neraka. Di sini kan tidak jelas kemana nasibnya. Lalu Allah menyegerakan itu. Dihisaplah manusia satu persatu. Ini syafaat agung yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang kedua, syafaat Nabi kita adalah syafaat fi dukhuli ahli jannah al jannah ba'dal faraq minal hisab. Wa hadhi khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua, orang ini sudah dihisab, sudah ditimbang, sudah menyeberang siratul mustaqim, tinggal lagi menuju surga.
Tuntung menyeberang Siratal Mustaqim, stop ya malaikat. Tunggu dulu. Nunggu pulang. Awas nunggu, padahal sudah biris semua aneh. Dihisap sudah selamat, ditimbang amal sudah selamat, menyeberang sudah selamat, tinggal masuk surga lagi. Ya malaikat kadang kumpul di situ, kumpulan dah nampak cangga surga nih. Nabi kita pulang mengurus lawan Tuhan. Ya Allah, mereka sudah selesai, segerakan mereka masuk ke dalam surga. Allah segerakan mereka masuk ke dalam surga. Ini syafaat hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang lain kada bisa memberi syafaat seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syafa'atu li Abi Thalib ammihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus yang diberikan Allah kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada paman beliau Abi Thalib. Itu pun hanya untuk Nabi kita yang bisa. Yang keempat, syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil mu'minin an la yadkhulaha. Yang keempat itu syafaat Nabi kita kepada orang-orang yang dihukum, diputuskan masuk neraka. Ini yang keempat. Dihisap, ditimbang, sudah ini ke neraka dah. Putusannya ke neraka. Lalu orang ini mencari Nabi kita. Wahai Rasulullah, ulun diputuskan ke neraka, tolong ulun. Nah di sini Nabi bisa memberi syafaat. Kayaknya aku mau rusakannya Nabi. Nabi mengurus, Nabi memberikan syafaat, akhirnya yang putus masuk neraka kada jadi masuk ke dalam surga. Nah ini berlaku untuk Nabi dan bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang syahid bisa, orang wali bisa, orang saleh bisa, orang mukmin bisa memberi syafaat ini. Nah, kita diputuskan masuk neraka, kita cari ada wali. Nah wali tolong ulun, ini wali bisa mengurus. Ada orang saleh bisa, ada orang mukmin biasa bisa. Kalau syafaat yang demikian. Yang kelima, syafa'atuhu fi man dakhala an-nar min usatil mu'minin ay yukhraja minha hadhihi lin-nabi wa ghairi. Yang kelima, ini syafaat diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk neraka. Kuciak dalam neraka. Nabi bisa mengurus, memberi syafaat, diangkat dari neraka. Yang lain pun bisa juga. Orang wali, orang saleh bisa. Orang wali, orang saleh yang sudah masuk ke dalam surga. Mana kawan kada lihat nih? Yang dalam dunia biasa berkumpul di masjid, yang biasa di orang aruh. Kenapa kada ada di surga? Wajah malaikat di neraka. Nah lalu nang dalam surga ini mau urusakan lawan Tuhan. Ya Allah, tuh kawan kami sekampung, se-RT, sama-sama ke masjid rancak, ke orang aruh rancak baimbai, angkatkan di neraka, diangkat oleh Allah Ta'ala berkat syafaat nih. Nah yang bersyafaat macam ini Nabi bisa, orang saleh bisa, orang wali bisa, orang mukminin bisa. Kemudian yang keenam, syafa'atun fi raf'i darajat fil jannah hadhihi lin nabi wa ghairi. Yang keenam, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang ahli surga supaya dinaikkan kelasnya. Karena surga ada tingkatan-tingkatan. Firdaus surga paling top dah, Firdaus. Ini pusatnya surga. Surga itu ibu kotanya Firdaus. Semua sentral situ tempatnya para nabi-nabi, para rasul itu di Firdaus. Orang-orang wali yang tinggi di Firdaus. Lalu anak bininya atau kawannya di surga yang di bawah. Surga yang paling bawah. Maka ya apa kita lihat bertemu sini di Firdaus, kita di sini kayak apa? Urus pan kita pindah ke sana kawakah supaya para rumahan sidin. Nah itu kawa Nabi kita mau urus. Wali-wali kawa mau urus.
Tuh kasihan lah kawannya ada ya Allah di bawah, di surga paling bawah, sedangkan kawannya di Firdaus. Mohon ya Allah naikkan mereka tuh ke Firdaus supaya para kawan-kawannya. Nah ini bisa disyafaati oleh Nabi SAW dan orang-orang beriman yang lainnya. Yang ketujuh, syafa'atuhu li'a'rab wa hadhihi lin-nabi wa ghairi. Syafaat Nabi untuk ashabul a'rab. Ashabul a'rab ini orang yang sama kebaikan kejahatan. Ditimbang sama, kebaikannya 10 kilo, kejahatannya 10 kilo. Orang ini ditempatkan Allah di satu tempat yang namanya Al-A'rab. Di sini kumpulannya. Di surga kada, di neraka kada. Kumpul di situ. Orang-orang yang sama kebaikan kejahatannya atau orang-orang yang melakukan amal yang mewajibkan ke surga sekaligus melakukan amal yang mewajibkan ke neraka. Mana-mana Anda? Misalnya orang ini terbunuh fisabilillah, itu mesti ke surga. Tapi ini durhaka lawan kuitan mesti ke neraka. Diandaklah di Arab situ. Nah, sekian lawas sudah di Arab ini ke surga kada neraka kada, minta tolong lawan Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, urusakan lawan Tuhan lah, supaya kami ini ke surga. Nah, Nabi bisa memberi syafaat. Orang beriman bisa memberi syafaat. Orang-orang saleh bisa memberi syafaat. Yang terakhir, syafaat Nabi kita untuk masuk surga tanpa dihisab. Ini bisa oleh Nabi, bisa oleh yang lain daripada Nabi. Nah kita minta lawan Nabi, wahai Rasulullah urusan ulunna supaya masuk surga kada usah dihisap langsung aja. Nabi bisa itu. Orang-orang saleh bisa. Nah jadi inilah syafaat 8 macam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada syafaat Nabi yang dalam kubur, kada ada. Syafaat Nabi yang di sakaratul maut, kada ada. Syafaat Nabi 8 macam. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kita berharap-harap di kubur kena ku ada Nabi menghadangi, karena yang mau kayak itu mana dalilnya? Kita dikubur belum kiamat lagi. Kita ini mati belum kiamat lagi hari. Nabi itu kena memberi syafaat kepada kita di padang mahsyar. 8 macam dari syafaat Nabi kepada umatnya itu. Jadi yang kedua, sesudah malaikat yang memberi syafaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanyar nabi-nabi yang lain, hanyar para syuhada. Orang-orang yang mati gugur di medan peperangan. Rasulullah SAW bersabda, yasfa'us syahid di sab'ina min ahli baiti. Orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat 70 orang kula-kulanya. 70 orang kula-kulanya. Nah jadi ini mandat yang diberikan, wewenang yang diberikan kepada orang mati syahid itu mencari 70 orang. 70 orang cari. Mana kula-kula ikan? Baik carilah si syahid ini kula-kulanya. Oh ini saya kong. Laporan ya Allah, hamba nak beri syafaat lawan ini orang nah, pian ridailah. Oh kada kawa gitu Tuhan tu jangan diberi syafaat nah kada kawa. Karena syafaat ini mesti yang memberi syafaat diridai Allah, yang diberi syafaat pun mesti orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada kawa syafaat tu, misalnya jatuhan yang boleh syafaat siapa kehendak kada ada itu kada kawa. Setiap kali kita hendak memberi syafaat kepada orang mesti lapor lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak memberi syafaat ini orang bisa kada? Rasulullah SAW Nabi kita, kekasih Allah yang paling dikasihi Allah. Di padang mahsyar didatangi umat, wahai Rasul, ulun ini dihukum keputusannya nah, kalah kebaikan, minta syafaat. Hadang ulun Nabi, aku minta lawan Tuhan. Ya Allah, ini hamba Rasulmu,
hendak memberikan syafaat kepada ini orang. Siapa gaji Tuhan? Oh itu jangan diberi syafaat. Kenapa Rasulullah orang ini jangan diberi syafaat? Karena ini orang musuhnya bulan Ramadan. Orang yang musuh bulan Ramadan, engkau kada kau beri izin beri syafaat. Musuhnya Ramadan itu apa artinya? Orang bulan puasaan temusnya orang meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini bulan puasa makin maksiat. Kalau puasa tampak kata orang banyak beruku, minum orang banyak. Ini musuhnya Ramadan. Nah ini orang Nabi pun kada diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat orang seperti ini. Jadi Nabi kita kada bebas memberi syafaat. Kayaknya Nabi kita bebas memberi syafaat, sawan umatnya sih masukkan ke surga. Nabi paling penyayang lawan umat. Cuma terbatas, harus izin Allah siapa yang diberi syafaat. Nah syahid memberi syafaat. Orang-orang saleh, orang-orang mukmin memberi syafaat. Rasulullah bersabda, inna min ummati rijalan yashfa'ur rajul minhum fil bi'am minan nas fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi wa yashfa'ur rajul lil qabilah fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi wa yashfa'ur rajul minhum lirrajul wa ahli fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi. Ujar Nabi kita SAW bahwa di antara umatku ada lelaki yang bisa memberi syafaat kepada kelompok-kelompok manusia. Nah, Nabi ada di antara umatku ini lelaki-lelaki yang bisa memberi syafaat kelompok-kelompok manusia. Ini orang saleh karena kedudukannya, martabatnya tinggi di sisi Allah, maka makin banyak kekuasaannya untuk memberikan syafaat. Wa yasfa'ur rajulul qabilah, ada seorang laki-laki dari umatku jar Nabi yang hanya bisa memberi syafaat untuk kabilahnya, untuk sukunya. Wa yasfa'ur rajul minhum lirrajul wa ahli, ada umatku jar Nabi yang hanya bisa memberi syafaat bininya warasekung. Tergantung kedudukan mereka, kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kada setiap orang beriman itu diridai Allah untuk memberi syafaat. Nah, ujar Nabi tidak boleh memberi syafaat di akhirat nanti. Al-la'anin, umatku yang suka melaknat orang. Umatku yang suka melaknat orang. Itu kada kau memberi syafaat di sana walaupun dia beriman kepada Allah. Suka melaknat, dikit-dikit ke neraka, siksa, azab, pandiran itu aja. Jadi pemuntungan sudah kebiasaan, itu neraka. Nah ini jahanam. Itu kata-kata laknat. Nah ini orang walaupun dia mukmin, tapi di akhirat kada dapat ridha dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. La'anin. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi inilah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, malaikat-malaikat tadi, nabi kita, nabi-nabi rasul yang lain, orang yang mati syahid, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Nah ini. Jadi bila mereka hendak memberi syafaat dengan si A, mereka mesti lapor kepada Allah. Ya Allah, hamba mau memberi syafaat kepada orang ini. Bila orang ini diridai oleh Allah, syafaat. Jadi pertama syafaat itu syaratnya adalah ridhanya Allah daripada yang memberi syafaat orang-orang tadi, dan ridhanya Allah daripada orang yang dapat syafaat. Rasulullah bersabda, sinfani min ummati lan tanalahu masyafaati. Jar Nabi ada dua golongan umatku ini nang kau kada kau memberi syafaat. Allah kada meridai mereka sehingga kau bisa memberi syafaat. Nah, siapa mereka yang dua ini? Imamun zalim. Yang pertama pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim.
pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Ini kada kawan Nabi aja menyerah bersyafaat, apalagi orang wali. Kenapa? Karena Allah kada ridha dengan mereka. Pemimpin yang sewinang-winang, yang sekahendaknya, zalim. Satu itu. Yang kedua, ujar Nabi, yang tidak dapat syafaatku di hari kiamat itu wa kullu walin marik. Satu kelompok yang disebut oleh ulama, contohnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu Nabi kita tidak diridai Allah memberi syafaat. Yang kedua, al-khain fil maghnam, orang yang khianat terhadap harta rakyat. Orang yang korupsi artinya. Orang yang sembunyi-sembunyi mengambil harta rakyat. Nah, ini Nabi kita kada bisa memberi syafaat. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil duit rakyat, mestinya jatah rakyat sekian dikuranginya, mestinya kayak ini dikuranginya. Ini di akhirat kena Nabi pun kada dapat ridha Allah untuk memberi syafaat kepada mereka itu. Jadi kada kawa apa-apa. Bila Nabi itu sudah menyerah memberi syafaat, apalagi anak buah Nabi yang di bawah nih. Nah, yang ketiga, izin Allah. Ini orang yang memberi syafaat sudah orang yang diridai Allah, yang menerima syafaat orang yang diridai Allah, kemudian Allah izinkan beri syafaat. Adakah orang yang tidak diizinkan Allah memberi syafaat? Ada. Siapa? Orang-orang kafir. Walaupun orang tua, walaupun anak, walaupun kekasih, kalau kafir itu kada dapat izin Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang kafir tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi perkara syafaat ini perkara i'tikad. Kita mesti yakin sepenuhnya dalam hati syafaat itu ada di hari kiamat. Siapa yang memberi syafaat? Orang-orang yang diridhai Allah. Mereka siapa? Malaikat, nabi kita, nabi-nabi yang lain, para syahid, para salihin, dan para mukminin lainnya. Nah, jadi kada sembarang syafaat itu ada aturannya, ada batasan-batasannya. Yang mutlak punya syafaat itu sesuai firman Tuhan di atas tadi, lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaatun milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan restu, memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada kita bertaan, kepada kula-kula kita, kepada orang-orang yang kita cintai dan yang cinta kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.